Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ananda kami yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, waktu luang, dan tentunya semangat dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Ustaz sendiri dalam pembahasan ilmu mustalahil hadis. Di pertemuan kali ini Ustaz sedikit ingin berbagi ilmu tambahan kepada antum semua terkait dengan teknik menghafal itu mudah, yang mana ilmu yang Ustaz bagikan ini sangat menunjang kegiatan pembelajaran kita terkait dengan ilmu mustalahil hadis. Karena ilmu ini ya memang dituntut bagi pembelajarnya untuk menghafalkan istilah-istilah hadis. Ada banyak istilah yang harus kita ingat. Dan memang mengingat istilah bukanlah perkara yang mudah. Sehingga di sini Ustadz perlu berbagi kepada kalian teknik menghafal itu mudah. Dan juga karena kalian dituntut untuk menghafal minimal satu hadis lengkap dengan sanad, matan, dan imam yang meriwayatkannya, atau dinamakan dengan mukharrij. Nah, menghafal hadis lengkap dengan sanad, matan, dan imam yang meriwayatkan ini juga bukan perkara yang mudah, sehingga Ustadz perlu berbagi kepada kalian teknik menghafal itu mudah. Kutipan hari ini semua bisa hafal asal mau. Nah, ini yang pertama, asal mau dulu. Baru yang kedua, tahu caranya. Dan caranya inilah yang Ustadz bagikan kepada kalian hari ini. Nah, teknik yang pertama adalah baca dengan baik dan benar setiap katanya. Setiap kata, apalagi buku kita ini berbahasa Arab dan juga tidak berbaris, maka pastikan bacaan kalian tepat, panjang pendeknya, hurufnya, terlebih lagi harokatnya. Nah, ini harus teliti dan perhatian, sehingga bacaan kalian terhadap apa yang kalian hafal itu baik dan benar setiap pengucapan dari kata-kata yang kalian hafal. Nah, setelah kalian melakukan teknik yang pertama, kita masuk ke langkah yang kedua. Baca dengan melihat penggalan kalimat. Satu penggalan kalimat itu ada 2 sampai 5 kata. Sebanyak 7 sampai 10 kali. Kemudian lakukan hal yang sama dengan memejamkan mata. Jadi
penggalan kalimat yang akan kalian hafal itu usahakan minimal 2-5 kata. Kemudian baca sebanyak 7-10 kali dengan melihat. Kemudian lakukan hal yang sama namun dengan memejamkan mata. Jadi 7-10 kali dengan melihat, 7-10 kali dengan memejamkan mata. Ini langkah yang kedua. Nah, setelah langkah yang kedua ini kalian lakukan, maka kalian masuk ke penggalan kalimat berikutnya. Maka yang ketiga ini lanjut, artinya lanjutkan ke penggalan kalimat berikutnya. Nah, baca juga satu penggalan itu 2-5 kata sebanyak 7-10 kali. Lakukan hal yang sama dengan memejamkan mata. Jadi langkah kedua, langkah ketiga sebenarnya sama, hanya saja di langkah yang ketiga ini kita masuk ke penggalan kalimat yang berikutnya. Ya, jadi ada penggalan kalimat pertama telah kita lakukan dengan menghafalnya, baru kita masuk ke penggalan kalimat yang kedua. Nah, di langkah yang keempat, sebelum kita masuk ke penggalan kalimat yang ketiga, nah, baca lagi dari awal. Baca lagi penggalan kalimat yang pertama, baru kalimat yang kedua. Itu sebanyak 2-3 kali. Baru setelah itu kita masuk ke penggalan kalimat yang ketiga. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Setiap menambah penggalan kalimat berikutnya lakukan hal yang sama. Kemudian ulangi lagi dari awal sampai penggalan kalimat terakhir. Nah, kesimpulannya, contoh, ya, kita telah menghafal penggalan kalimat yang pertama. Lalu kita masuk ke penggalan kalimat yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke penggalan kalimat yang ketiga, kita ulang lagi, kita mundur ke penggalan yang pertama, ke penggalan yang kedua, baru penggalan yang ketiga kita hafal dengan metode langkah nomor 2. Nah, setelah kita hafal penggalan kalimat yang ketiga, kita kan masuk nih ke penggalan kalimat yang keempat. Nah, sebelum masuk ke penggalan kalimat yang keempat, atau sebelum maju ke penggalan kalimat yang keempat, kita mundur lagi ke penggalan yang pertama, kedua, ketiga, baru kita hafal yang keempat. Nah, setelah kita hafal penggalan yang keempat dengan langkah nomor 2, nah, kita kan mau maju lagi nih ke penggalan kalimat yang kelima. Nah, jangan maju dulu, mundur lagi ke penggalan yang pertama, penggalan kedua, penggalan ketiga, penggalan keempat, baru kita menghafal penggalan yang kelima. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi sebelum maju, mundur dulu. Sebelum maju, mundur dulu. Sebelum maju, mundur dulu. Inilah namanya metode maju mundur. Dan dalam menggunakan metode ini, kalian harus sabar, karena memang dengan metode ini lidah kalian akan terlatih, ya, dengan mengucapkan, ya, kalimat Arabiyah. Dan memang efek dari metode ini sebenarnya sangat bagus sekali, yaitu ingatan kalian terhadap apa yang kalian hafal itu lebih lama bertahannya. Naam. Dan metode ini telah diterapkan, ya, oleh adik kelas kalian, dan alhamdulillah banyak sekali dari mereka yang berhasil. Barakallahu fikum. Namun bagi yang mau metode yang lain, ya silakan. Nah, saja di sini Ustaz berbagi memilihkan metode dari beragam macam metode, dan ini yang Ustaz rasa yang paling tepat untuk para pelajar. Barakallahu fikum. Kemudian yang juga perlu saya tekankan di sini, ya, wajib atas kalian, ya, menghafalkan hadis, satu hadis lengkap dengan sanad, matan, dan mukharrijnya. Nah, ini dia. Ini, ya, wajib. Nah, kenapa saya bilang wajib? Satu saja minimal. Nah, karena memang sebagai pelajar hadis,
ya dia harus menghafal hadis lengkap dengan sanad, matan, dan mukharijnya. Karena ini akan membantu antum untuk belajar lebih lanjut ilmu mustalahil hadis. Nah, akan tetapi bila kita tidak menghafal satu hadis saja lengkap dengan sanad, matan, dan mukharijnya, maka untuk lebih lanjut mempelajari ilmu ini akan terhambat pemahaman kita. Nah, oleh karena itu di sini saya katakan wajib ya secara disiplin ilmu, bukan secara syariat. Jadi secara disiplin ilmu saya wajibkan kalian menghafal satu hadis lengkap dengan sanad, matan, dan mukharijnya. Lah Ustaz, dari mana saya mendapatkan hadis lengkap seperti ini? Nah, maka download kitab 9 Imam. Ada versi desktopnya ada juga versi mobilenya ada, silakan download. Ya, kemudian cari ya dari 9 kitab imam tersebut hadis yang kalian anggap mudah menghafalnya. Silakan pilih bebas ya, cari ya mungkin yang paling pendek atau mau yang sedang atau mau yang panjang, terserah. Kemudian bila kalian mau menyetorkannya kepada Ustadz, silakan juga, itu lebih bagus lagi. Itu nilai plus buat antum. Nilai plus. Nah, dan bisa mengirimkan setoran hafalan hadis lengkap seperti ini itu melalui voice note ya ke WA Ustadz secara japri. Nah, di kitab 9 Imam ini ya ini siapa-siapa aja mereka. Nah, kalian juga harus ingat 9 imam ini siapa-siapa aja. Karena memang sebagai pelajar hadis dia harus akrab di telinganya imam-imam yang bergelut di dunia hadis. Apalagi yang sangat terkenal seperti 9 imam ini. Nah, yaitu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Tirmizi, ada Imam Nasa'i, ada Imam Ibnu Majah, dan ada juga Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Darimi. Nah, kesembilan imam ini harus kalian hafal namanya juga agar akrab di telinga kalian. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Darimi. Dan kalian juga harus mampu menuliskan nama mereka secara bahasa Arab. Bukhari bagaimana tulisan Arabnya, Muslim bagaimana tulisan Arabnya, Abu Dawud bagaimana tulisan Arabnya, Tirmizi bagaimana tulisan Arabnya, dan terus sampai Imam Darimi bagaimana tulisan Arabnya. Kalau Imam Bukhari nama kitabnya Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim namanya apa? Sahih Muslim. Abu Dawud apa nama kitabnya? Sunan Abi Dawud. At-Tirmizi apa nama kitabnya? Sunan At-Tirmizi. Nasa'i apa nama kitabnya? Sunan An-Nasa'i. Ibnu Majah apa nama kitabnya? Sunan Ibnu Majah. Imam Ahmad apa nama kitabnya? Musnad Imam Ahmad. Imam Malik apa nama kitabnya? Muwatta Malik. Ya, Muwatta Malik. Nah, kalau Imam Darimi apa namanya? Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Nah,
Ini harus kalian hafalkan nama mereka, nama kitabnya. Sehingga partisipasi kalian di dalam belajar ilmu hadis ini nampak. Meskipun kalian ya nantinya tidak banyak mengingat istilah-istilah yang ada di buku ini, tapi setidaknya ada oleh-oleh yang kalian bawa, ya. Jadi ada oleh-oleh yang kalian bawa. Yang pertama oleh-olehnya adalah satu hadis lengkap dengan sanad dan matan dan mukharijnya. Luar biasa ini. Baru yang kedua, oleh-olehnya adalah kalian hafal nama imam yang 9 dan nama kitab 9 imam. Luar biasa. Ini sudah oleh-oleh buat kalian untuk menggembirakan orang tua kalian, bahwasanya kalian belajar ilmu mustalah hadis ini ada hasilnya. Nah, barakallahu fik. Baik, sekarang kita masuk ya ke pelajaran. Kita lanjut di khabarul ahad. Oh iya, saya sedikit menjelaskan tentang mukharij ya. Jadi di sini ada hadis. Contohnya misalnya nih. Ini kan sanad ya sampai Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari Imam Bukhari, dia dapat dari Abdullah bin Yusuf. Nah, sampailah kepada Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, yaitu ayahnya Muhammad siapa? Jubair bin Mut'im. Nah, ini matannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-turi. Nah, sama kharijnya Al-Bukhari. Nah, ini mukharij, akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Ini nama kitabnya. Ini mukharijnya Al-Bukhari. Kalau yang di bawah ini siapa mukharijnya? At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Thayyib. Nah, sekarang kita masuk di khabarul ahad. Ini kesimpulan dasar terkait dengan khabarul ahad yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kesimpulannya khabarul ahad bila dilihat bin nisbati li'adadi turuqihi, ya, bila dilihat kepada jumlah jalannya, jalurnya, ini ada 3. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur yaitu di setiap tingkatan tabaqatnya minimal 3 atau lebih, namun tidak sampai derajat mutawatir. Aziz di setiap tabaqatnya minimal 2. Gharib, nah, hadis yang bersendirian, ya, hadis yang di sana terdapat satu rawi yang bersendirian pada tabaqatnya, Dan gharib ini ada gharib yang mutlak, ada gharib yang nisbi. Gharib mutlak yaitu hanya satu sahabat saja yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini hanya didengar oleh satu orang sahabat, yaitu Umar ibnul Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, adapun gharib nisbi yaitu adanya satu rawi yang bersendirian pada tabaqat rawi itu, dan ini terjadi di pertengahan sanad atau di antara sanad, di antara rantai rawi. Nah, Ustaz mendapatkan contoh bagus sekali agar antum melihat langsung makna gharib itu. Nah, di sini mukharijnya yaitu Imam At-Tirmidzi
meriwayatkan dari haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakar ibni Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu abi bi hadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya pintu surga di bawah bayangan pedang. Faqala rajulun minal qaum Rasul hayat ya anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhu qala na'am faraja'a ila ashabihi faqala aqra'u alaikumus salam wa kasara jafna sayfihi fadaraba bihi hatta qutila. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharibun. Nah, tadi berkata Abu Isa yaitu At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Nah, kita ambil kata gharibnya dulu. Gharib. Apa kata beliau? La na'rifuhu illa min hadisi Ja'fari ibni Sulaiman ad-Dubai. Nah, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadisnya Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Berarti apa? Pada tingkatan tabaqat Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, untuk tingkatan Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai hanya Ja'far aja yang meriwayatkan hadis ini, yang didapatkan dari Abi Imran al-Jawni sampai kepada Abi Bakar bin Musa al-Ash'ari. Nah, seandainya misalnya Imam At-Tirmidzi mendapatkan hadis dari tabi'ut tabi'in, yaitu Qutaibah, tabi'ut tabi'in, Qutaibah mendapatkan dari siapa? Dari Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Anggaplah Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini juga adalah seorang tabi'in. Nah, maka untuk tingkatan tabi'in, untuk tingkatan tabi'in hanya Ja'far bin Sulaiman saja yang meriwayatkan hadis ini. Jadi begitu banyak tabi'in, hanya Ja'far bin Sulaiman yang mendapatkan hadis ini dari Abi Imran al-Jawni, yaitu bahwasanya abwabal jannah tahta zilalis suyuf, pintu surga di bawah bayang-bayang pedang. Nah, ini gharib. Berarti apa? Tabi'innya bersendirian, yaitu Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Ini gharib. Ini gharib nisbi, yaitu pada tingkatan sanad hanya satu orang saja yang meriwayatkannya, tidak ada yang lain. Nah, semoga antum paham ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian binisbati ila quwwati wa dha'fihi, namun bila dilihat dari kuat dan lemahnya hadis itu terbagi dua. Ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul diterima, mardud ditolak. Makbul artinya apa? Ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi, yaitu hadis yang kebenaran pembawa beritanya kuat, dicondongkan untuk diterima. Adapun yang mardud, malam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi, yaitu hadis yang kebenaran pembawa beritanya tidak dikuatkan, tidak dicondongkan untuk diterima. Nah, hukum untuk yang makbul, wujubul ihtijaji wal amali bihi, wajib berhujjah dan mengamalkan hadis itu. Adapun hadis yang ditolak, la yuhtajju bihi wa la yajibul amalu bihi, tidak boleh berhujjah dan mengamalkan hadis tersebut. Nah, untuk hadis yang makbul, nah ini ada lagi pembagiannya. Yang pertama yaitu pembagian dilihat dari maratibihi, dari tingkatannya. Nah, jadi untuk hadis ahad yang diterima ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi yaitu sahih. Ada namanya sahih li dzatihi,
Ada namanya sahih li ghairihi. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, hadis hasan. Ada hasan li dzatihi, ada juga hasan li ghairihi. Adapun nanti yang tertolak yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif, dan dhaif nanti terbagi lagi. Ada yang matruk, ditolak hadisnya, ada yang dhaif jiddan, ada yang maudhu, yang palsu, ya, seperti itu. Namun di sini kita bahas dulu tentang hadis ahad yang diterima, yaitu tingkatannya ada tingkatan sahih, ada tingkatan hasan. Sahih ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, sahih li dzatihi, nah ini maksudnya apa? Sahih secara mutlak. Nanti akan ada penjelasan apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan. Kita akan dijelaskan. Namun saya kasih gambar umumnya dulu, bahwasanya hadis sahih li dzati maksudnya apa? Sahih secara zatnya. Apa? Mutlak itu sahih. Nah, adapun sahih li ghairihi, sahih karena selainnya. Maksudnya apa? Pada asalnya hadis ini hasan. Ya. Namun karena adanya jalur lain, adanya rawi yang lain yang meriwayatkan hadis ini dan isinya sama dan tingkatannya pun hasan juga. Mungkin ada 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur. Nah, karena banyaknya jalur-jalur itu, maka naiklah hadis yang hasan menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Adapun hasan li dzatihi, memang hasan secara zatnya, ya hasan memang hadis itu secara mutlak. Adapun li ghairihi karena selainnya, maksudnya apa? Pada asalnya hadis itu dhaif, lemah. Namun ada syarat lemahnya itu, ya. Artinya dia enggak lemah kali lah, artinya lemahnya itu masih bisa ditoleransi. Nah, lemah yang toleransi. Namun ternyata juga ada jalur yang lain hadisnya. Lemah juga tapi ditoleransi kelemahannya dengan syarat-syarat. Nah, karena adanya hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif dan isinya pun sama, matannya sama, namun jalurnya berbeda-beda, saling menguatkan. Nah, akhirnya naiklah hadis dhaif tersebut menjadi hadis hasan li ghairihi. Ini lihat dari tingkatan hadis tersebut. Adapun dari sisi hadis itu diamalkan, apakah tidak diamalkan, ini ada lagi pembahasannya nanti insya Allah lebih lanjut. Jadi untuk hadis yang makbul, yang diterima kebenaran hadis tersebut, nah nanti ulama ada lagi membagi bahwasanya ada hadis-hadis yang memang dia diterima secara periwayatan, namun dia tidak diamalkan karena adanya beberapa perkara. Dan ini akan dibahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kemudian anak-anak Ustadz rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Ustadz ingin berpesan ya, sebelum kita lebih jauh melanjut pelajaran ini, ya, Ustadz tentunya ya inginkan kalian minimal ya menguasai dasar-dasar ilmu ini, ya. Ustadz berpesan kepada kalian, teruslah ya mengingat istilah penting. Ya, yang pertama istilah dari ilmu hadis itu sendiri. Apa maksud dari ilmu hadis atau ilmu mustalahil hadis? Kemudian apa maudhu'nya? Pembahasannya itu apa? Ingat. Yang ketiga, buah dari belajar ilmu ini apa? Nah. Kemudian yang keempat, ya, yaitu apa makna hadis. Ini dasar-dasar semua ini, nak. Ini ingat-ingat aja. Terserah kalian mau kalian hafal, mau kalian ingat saja, ya terserah, mau kalian tulis-tulis supaya lebih ingat. Pokoknya harapan Ustadz untuk pertengahan semester ini, nah kalian telah mengingat
istilah-istilah penting yang Ustadz akan tuliskan di bawah ini. Makna hadis, makna sanad, ya, makna matan, makna athar, makna khobar, makna muhaddis, makna khobar mutawatir, makna khobar ahad, makna masyhur, makna aziz, makna gharib. Nah, ini aja. Kalian ingat-ingat istilah-istilah ini. Insya Allah sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi pengetahuan kita sampai dengan UTS ini. Nah, pertengahan semester ini. Nah, ini dia. Tadi nanti akan Ustadz share juga ya tulisan ini di kolom deskripsi. Jadi bisa antum lihat di kolom deskripsi. Nah, kemudian untuk ujian praktek ya, Ustadz ingin sampaikan juga di pertemuan kali ini. Jadi untuk ujian praktek ya, nah ini kalian mengumpulkan ya, mengumpulkan catatan mapel mustalah hadis ya. Nah, dari pertemuan pertama sampai ya tanggal hari ini, yaitu tanggal 14 ya, tanggal 14 September 2020. Dan Ustadz tunggu ya, paling lama dikumpul paling lama ini tanggal 17 ya, tanggal 17 September 2020. Kemudian catatan kalian itu harap ditulis dengan rapi ya, karena ada penilaian khot dalam catatan kalian tersebut ya, tulisan keindahan. Nah, supaya enggak banyak sekali foto-foto itu masuk ke Ustadz nanti secara japri, karena kan nanti kalian mengumpulkan tugas kan secara japri kepada Ustadz. Nah, tolong ya Ustadz, mohon sekali gunakan aplikasi Cam Scanner. Nah, jadi tulisan kalian tuh yang kalian foto itu nanti bisa dirubah menjadi PDF, sehingga dia satu file PDF tapi isinya sudah foto-foto antum semua ya, foto-foto catatan antum semua, satu file tersebut, satu PDF tersebut. Jadi tolong sekali gunakan aplikasi Cam Scanner ya, dan pelajari bagaimana caranya, karena memang itu tuntutan zaman ya. Nah, dan kirim dengan format PDF, mohon sekali ya, dan kirim secara japri ke Ustadz paling lama tanggal 17 September 2020. Ini ujian praktik kalian mengumpulkan catatan mapel mustalah hadis. Nah, adapun tadi menghafal hadis ini sifatnya ya ikhtiarian ya, pilihan antum sendiri. Kalau antum mau setoran silakan setoran ya, tentunya ada nilai plus bagi yang setoran, bagi yang tidak ya itu kembali lagi kepada antum ya. Misalnya yang tidak mau setoran ya silakan, namun tetap antum wajib menghafal satu hadis lengkap dengan sanad, matan dan mukharijnya yang antum cari di kitab 9 Imam. Naam, barakallahu fikum. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan terima kasih kepada antum semua yang telah mengikuti pelajaran ini sampai dengan selesai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.